pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini, saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa, sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado, rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang sangat bagus menurut kami, akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Dari sebuah pesantren sederhana di Maros, lahir perjalanan hidup yang kini menggerakkan ratusan santri dan menyatukan ribuan umat. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan dakwahnya, ada strategi, perjuangan, dan keputusan besar yang jarang diketahui publik. Bagaimana seorang santri kecil bisa memimpin, membangun, dan mengubah wajah pendidikan di tanah minoritas Muslim? Inilah kisah pemimpin Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin cerita masa kecil Ustadz, sekolah, kemudian mungkin masuk pesantren hingga saat ini mengurus pondok pesantren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya masa kecil saya mulai dari lahir ya. Saya lahir di Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Maros. Kemudian menempuh pendidikan TK-nya juga di pesantren, Madrasah Ibtidaiyah juga di pesantren. Kemudian itu semuanya di Darul Istiqomah Maros. Kemudian saya melanjutkan studi saya di SMP dan SMA itu di pondok pesantren juga di Al Irsyad Salatiga. Ya, alhamdulillah sepanjang pendidikan saya dari TK, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas semua selesai di pondok pesantren. Kemudian setelah itu saya lanjut di diploma 1 di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta, itu Universitas Al-Imam Ibnu Saud cabang Indonesia yang pusatnya ada di Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Jakarta. Kemudian melanjutkan program Pasca Sarjana S2 di IAIN Manado sebagai angkatan pertama, dan saat ini masih menempuh pendidikan S3 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Secara umum pendidikan pesantren dari kecil itulah yang membuat saya bertekad untuk bagaimana pun menjadi pengasuh di pondok pesantren dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu bersama generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Tahun 2009 selepas saya kuliah S1, saya diamanahkan oleh orang tua yang kebetulan pimpinan pesantren Darul Istiqomah Pusat yang ada di Maros. Jadi diamanahkan di Manado yang masih sangat asing bagi saya ya, Manado, sehingga diamanahkan pada Juli 2009 untuk menjadi pimpinan. Di sini melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya ada Ustadz Safri dan beberapa pimpinan yang lainnya. Ya. Alhamdulillah saya hadir di Kota Manado yang tadinya ketika saya tiba di Manado ini, saya punya angan-angan, sudah punya planning ya ke depan kalau saya jadi pimpinan pesantren seperti apa, sesuai dengan pondok pesantren saya yang sebelum-sebelumnya. Tentunya sudah matang konsepnya, tetapi ketika tiba di Manado rupanya harus merubah strategi. Ya, kenapa? Karena dulu saya, mohon maaf, pendidikan pondok pesantren modern di Jawa dengan konsep seperti ini yang
apa namanya, sangat bagus menurut kami. Akan tetapi ketika kita kedepankan visi dakwah di Kota Manado, kelihatannya harus bersabar sedikit untuk melanjutkan atau menerapkan konsep yang sudah kami canangkan sebelumnya. Siap. Nah, Ustadz, bagaimana lingkungan keluarga dan pola asuh orang tua membentuk karakter Ustadz di masa kecil, terutama dalam hal kecintaan terhadap ilmu agama? Lingkungan keluarga, karena memang sejak kakek saya adalah pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqomah, kemudian orang tua melanjutkan menjadi pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqomah di Makassar. Saya pun dididik di pesantren, ya, SD, SMP, SMA, bahkan S1 sebenarnya itu di pesantren juga. Ya, jadi saya Bapak buka cabang perwakilan Darul Istiqomah di Jakarta, dan saya tinggalnya di sana. Meskipun saya di Lipia Jakarta, di Universitas Islam Jakarta, juga tinggalnya di pondok pesantren sebenarnya. Ya. Pola pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua, Allahyarham, abah saya, itu sangat berarti bagi kami, ya, betapa beliau mampu membangun pondok pesantren Darul Istiqomah di pusat yang tadinya wakaf dari pemerintah itu 0,5 hektar, kemudian sampai saat ini sudah seluas 65 hektar dengan pendidikan yang komplit, mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, kemudian madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ada program tahfizul Quran dan lain sebagainya, membuat satu komunitas perkampungan pesantren, ya. Di sana ada masyarakatnya, ada warganya, di sana ada mulai dari petani, tukang becak waktu itu, ya, masih ada becak di dalam pesantren, sampai ada profesor, ada kapolsek, ada jaksa, ada pengacara, lengkap di dalam pesantren. Sehingga saya pun terdorong untuk mengikuti pola bagaimana Abah mengajarkan kami bagaimana membangun pondok pesantren dan berdakwah betul-betul dengan cinta yang mendidik. Oke. Nah, selama menempuh pendidikan di berbagai pesantren juga kan, apa pengalaman paling sulit yang pernah dihadapi dan bagaimana hal itu membentuk mentalitas Ustadz? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika tiba di Manado, ya, saya bermimpi membangun pendidikan yang modern, pondok pesantren seperti yang saya pernah alami dulu. Tetapi ketika tiba di sini di Manado, kelihatannya kepentingan dakwah yang harus saya kedepankan, ya, mengingat ketika anak santri kita berlakukan aturan lah, contoh masuk pesantren ada tes agama, pengetahuan dasar agama, ada tes hafalan Al-Quran, tentu ada persyaratan administrasi yang tidak murah ketika kita ingin menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Namun ketika tiba di Manado, jumlah pesantren yang ada di kota Manado cuma 4. Pada waktu itu se-Sulawesi Utara setahu saya baru 13, satu provinsi Sulawesi Utara pondok pesantren, sehingga kami merasa bahwa kalau saya terapkan ini, yang ada basic agama kita terima, tidak ada basic agama kita tolak, maka di mana mereka mau belajar agama? Bisa baca Al-Quran, bahkan harus hafal juz amma minimal, kita terima. Ketika tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita tolak. Maka di mana mereka membaca Al-Quran? Kalau sekiranya ada kemampuan finansial, bayar SPP dan lain sebagainya, itu yang kita terima. Ketika yang tidak mampu kita tolak. Maka di manalah orang-orang yang tidak mampu tadi melanjutkan pendidikannya, yang sangat rentan dengan pengaruh atau godaan-godaan akidah, ya. Sehingga kami pun membuka pondok pesantren dengan menerapkan aturan yang sangat longgar. Paham agama, alhamdulillah. Nggak paham agama, di sini belajar agama. Bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Tidak bisa baca Al-Quran, di sinilah tempatnya belajar Al-Quran.
punya uang, alhamdulillah bisa saling membantu, saling subsidi silang barangkali, tapi tidak punya kemampuan. Di sini tempatnya belajar, dan alhamdulillah masyarakat muslim yang ada di Sulawesi Utara, bahkan secara umum masyarakat Sulawesi Utara pun memberikan dukungan, sokongan, bantuan untuk pendidikan generasi muda muslim yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga alhamdulillah meskipun mungkin tertatih-tatih, akan tetapi sampai sejauh ini saya kurang lebih sudah hampir 17 tahun, 17 tahun. di Kota Manado. Alhamdulillah merasakan betul bagaimana indahnya dakwah, indahnya muamalah, indahnya hidup, kehidupan sosial di Sulawesi Utara. Ustadz, 17 tahun ini maksudnya sudah memimpin pondok? 17 tahun memimpin pondok pesantren Darul Istiqomah. Oke, nah. Yang usia Darul Istiqomah saat ini memasuki usia 38 tahun, sejak tahun 88. Jadi sebelumnya ada juga yang Sebelumnya ada pimpinan yang merintis, karena dulu ini apa ya, empang ya. Ini Empang, dulu iya. bobo-bobo di sini. Bobo, kemudian dijadikan kolam-kolam ikan, dan barulah pelan-pelan kami tata begitu. Oke, siap. Nah, Ustadz, mungkin ada kisah atau apa hal pertama saat memimpin pondok ini dulu? Iya, kisah pertama ketika memimpin pesantren sangat berat ya, awalnya ya. Awalnya Apalagi Manado kan. apalagi Manado. Di usia juga saya yang masih sangat muda waktu itu ya. Ya, ya. Masih belum sampai 30 tahun sebelum memimpin pesantren, yang hampir semua guru pengasuh yang ada lebih tua dari saya. Iya, iya. Ya. Tapi dengan tekad dan doa dari orang tua, support dari orang tua, kau pasti mampu, kau pasti bisa, maka alhamdulillah pelan-pelan kami kami mencoba untuk terus berdakwah memimpin pesantren Darul Istiqomah ini. Nah, perkembangan santri waktu itu mungkin saat Ustadz memimpin berapa jumlahnya, kemudian saat ini? Secara jumlah relatif hampir stagnan ya, hampir sama terus ya, karena memang sarana dan prasarana yang ada sampai saat ini kita masih terus membangun ya. Dulu kita membangun asrama, akan tetapi kita rehab total ya, kita bongkar dulu, kemudian kita bangun kembali ya, sehingga relatif masih sama, dan sampai saat ini kita masih terus membangun untuk bisa menampung jumlah santri yang lebih banyak lagi penerima manfaat untuk pesantren ini. Berapa banyak santri dan pengajar di sini? Kurang lebih saat ini mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah kurang lebih ada 300 hampir 320 santri. Pengajarnya kurang lebih ada 37. 37. Ya. Nah, mungkin ada ini, bagaimana cara Ustadz membangun kepercayaan wali santri dan masyarakat di Sulut sehingga mereka bersedia menitipkan? Iya, jadi di Darul Istiqomah ini pertama kita awalnya kita masih mencari santri. Kita mencari santri di daerah-daerah, di hampir semua kabupaten kota, kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Oke. Alhamdulillah kita ajak untuk bergabung di sini. Dengan siapapun boleh bergabung. Kalau mampu alhamdulillah, tidak mampu juga insya Allah. Kebetulan kita punya lembaga sosial panti asuhan. Jadi pesantren panti asuhan Darul Istiqomah nama pondok kami. Jadi semua bisa bergabung ya, ada yang yatim, ada yang terlantar, ada yang tidak mampu, kurang mampu, maka insya Allah ini yang saling mendukung, baku bantu, sehingga ini bisa terwujud pendidikan yang semestinya di Darul Istiqomah. Bagaimana kami meyakinkan? Alhamdulillah, meskipun orang bilang di sini ada panti asuhan dan seterusnya, tetapi kita buktikan dengan prestasi anak-anak santri. Alhamdulillah, santri kami pernah juara 1 lomba atletik nasional dan juara 3 ASEAN. Mewakili Sulawesi Utara dari Darul Istiqomah. Ya, kami dalam kegiatan event Musabaqah Qiraatul Kutub, alhamdulillah antar pondok pesantren nasional selalu juga menjadi perwakilan dari Sulawesi Utara. Kemudian Pospenas, Pekan Olahraga dan Seni antar pondok pesantren nasional di Indonesia, antar pondok pesantren se-Indonesia pun
kami pernah meraih medali perak pencak silat di nasional. Kemudian kemarin alhamdulillah 2025 santri kami jadi utusan Sulawesi Utara di Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional untuk pencak silat. Ya, alhamdulillah. Setelah tentunya menjuarai tingkat Sulawesi Utara, bahkan tingkat zona Sulawesi, ini zona 5 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian madrasah semua yang ada, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, semua sudah terakreditasi. Bahkan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah sudah terakreditasi A, aliyahnya B. Jadi dengan seperti ini kita gaungkan, masyarakat jadi tahu bahwa pondok pesantren juga bisa mengukir prestasi seperti itu. Siap. Nah, Ustaz, bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar pondok? Kan ada beberapa ini toh agama mungkin di sekitar sini. Alhamdulillah, itu yang menjadi ciri khas ya, pesantren kami. Tadi mungkin dilihat di gerbang pesantren kita berhadapan langsung dengan gereja Gemim Sion Bailang. Ya, yang sudah lebih dari 100 tahun berdiri, kemudian berdiri pondok pesantren. Kurang lebih 38 tahun ini nyaris tidak ada gesekan dengan mereka. Jadi selalu saya sampaikan ketika ada orang yang datang bahwa coba simbol toleransi kerukunan beragama Indonesia di mana sih? Istiqlal Katedral yang berhadapan, bahkan sekarang ada jembatan lorong toleransi ya atau moderasi. Nah, seharusnya kalau menurut kami pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara dan Manado itu bisa menjadi simbol toleransi yang sebenarnya. Karena di sini bukan hanya rumah ibadah, akan tetapi dua komunitas yang berbeda akidah, tetapi alhamdulillah sinergitas dan kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sangat menarik ya, dan betul-betul tergambar toleransi beragama. Ketika kami membutuhkan tempat, ada kegiatan besar umpamanya, mungkin harus mengganggu akses jalan masuk mereka ke gereja, alhamdulillah tidak ada yang komplain, ya kami minta izin. Begitu pula dengan Gemim Sion Bailang, ketika ada Pak Gubernur, ada wali kota, ada tamu-tamu yang datang, pinjam parkirannya di halaman kami, semua alhamdulillah sangat baik sekali. Ketika kami bisa hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim, hidup berdampingan dengan penuh aman, ketentraman, ya, damai dengan mereka, maka kami berpikir jangan sampai pondok pesantren yang sedikit ini pun terjadi gesekan begitu. Maka di tahun 2016 kami membentuk namanya Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren. Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren ini yang mewadahi pondok-pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara, dan alhamdulillah sejak tahun 2016 kami dipercayakan untuk menjadi ketua Forum Ukhuwah Antar Pondok Pesantren tersebut. Lewat forum inilah kami betul-betul mengajak teman-teman lintas organisasi, lintas aliran pemahaman yang ada, selama itu bukan aliran sesat ya. Pondok-pondok pesantren yang ada kita rangkul, ada pesantren NU, ada pesantren Muhammadiyah, ada Hidayatullah, ada Nahdlatul Watan, ada yang Salafi, ada yang Jamaah Tabligh. Kita rangkul semua bahwa jangan sampai kita yang kecil ini, pondok pesantren yang ada di Sulawesi Utara ini sudah kecil, kemudian hanya perbedaan khilafiyah saja, kemudian kita saling bergesekan satu sama lain. Maka alhamdulillah direspon baik oleh teman-teman, kita buat kegiatan. Sejak 2016 kita buat wisuda santri se-Sulawesi Utara. Kita buat di Geraha Gubernur. Gabungan semuanya. Kelas 3 Sanawiyah, kelas 3 Aliyah, kita buat gabungan. Kemudian Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional konsisten sejak tahun 2017 sampai 2025 kemarin. Kita pindah kabupaten kota. Kita pindah kabupaten kota, perayaannya yang tidak pernah kurang dari 2.000 santri setiap tahunnya yang hadir ya. Bahkan di 2019 ada 3.600 santri di Bola Mongondo Utara. Dari total kurang lebih 10.000 santri saat ini yang terdata di Sulawesi Utara. Ya, alhamdulillah kita buat kegiatan, kita buat pospeda, pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat daerah Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah disitulah kita menjalin kebersamaan sesama santri, sesama pengasuh, sesama ustadz-ustadz di pondok pesantren se-Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah dengan jalur inilah kami pun dipercayakan untuk menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara. Baru dilantik Ustaz? Ya? Baru dilantik?
Sejak tahun 2020. Oh, 2000. Kemudian ini sekarang sudah masuk periode kedua. Oke. Kemarin di tanggal 14 Februari 2026 kami dilantik kembali untuk dikukuhkan kembali untuk menjadi Ketua Fatwa Sulawesi Utara. Dan di berbagai organisasi lainnya tentunya yang mempercayakan kami, selain Forum Muhantar Pondok Pesantren, kami ini juga menjadi Ketua DPW Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Sulawesi Utara. Jadi bagaimana menghidupkan, mengajak teman-teman jangan hanya berpangku tangan menunggu bantuan, sumbangan, tapi ayo kita hidupkan ekonomi pondok pesantren yang lebih bermartabat, yang lebih pesantren yang lebih mandiri. Alhamdulillah ini gerakan-gerakan yang tidak mungkin kami lakukan sendiri, ya, tetapi mengajak rekan-rekan untuk mari bersama kita membangun kolaborasi antar umat beragama, khususnya umat Islam yang ada Sulawesi Utara. Oke, siap. Nah, Ustadz, tadi kan dengar ada 300-an santri dan ada juga yang panti asuhan. Ya. Nah, bagaimana Ustadz menjaga keberlangsungan operasional pesantren dan panti asuhan? Apakah ada unit usaha tertentu atau seperti apa, Ustadz? Iya, alhamdulillah. Jadi pertama tentunya alhamdulillah karena madrasahnya terdaftar, untuk operasional madrasah itu bisa tercover oleh dana BOS, ya, bantuan operasional sekolah. Kemudian yang lain ada subsidi silang sebagian santri yang bayar, meskipun nggak mahal-mahal juga, sebenarnya nggak bisa mensubsidi silang juga sebenarnya. Cukup untuk diri mereka, tetapi alhamdulillah itu juga sudah cukup. Kemudian ada unit usaha, kita punya unit usaha bakery, kemudian ada laundry, kemudian ada unit usaha lainnya, di atas juga ada perkebunan. Kemudian tentunya ada donatur-donatur baik yang tetap ataupun donatur yang lepas yang sering membantu karena betul-betul tahu bagaimana perjuangan mendidik generasi muda muslim yang ada di Darul Istiqomah ini. Siap. Nah, terakhir mungkin berdasarkan seluruh perjalanan perjuangan Ustadz tadi, apa pesan bagi santri atau generasi muda yang ingin mengikuti jejak menjadi pejuang pendidikan Islam? Ikhlaskan niat bahwa kita berjuang, kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala apa yang kita lakukan semuanya tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan ganjarannya, dan sekecil apapun kalau itu kejelekan, maka pasti Allah akan memberikan ganjarannya. Nah, waktu hidup kita di dunia itu sangat singkat. Bahwa ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya beramal dan akhirat tempatnya pembalasan. Maka kerjakan, maksimalkan ibadah kita, kerja kita, dakwah kita di dunia ini untuk menuai hasil yang maksimal tentunya yang kita harapkan baik di alam kubur, di padang mahsyar ataupun di surga kelak nanti. Insya Allah berjuang dengan niat yang ikhlas dan kerja keras, itu barangkali yang terpenting. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.